Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Yang di belakang bisa merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa sejenak duduk dalam rangka bersama-sama untuk bertolabul ilmi di hari Jumat ya, 4 Zulhijjah. Sudah 4 Zulhijjah 1444 Hijriah. Betul ya? Baik, tanggal 4 sekarang. Atau lupa, ini panitia kurban. Jadi 6 hari menuju hari raya Idul Adha ya, 10 Zulhijjah nanti, atau bertepatan dengan 23 Juni 2023. Kita insya Allah akan membahas satu tema yang diamanahkan kepada anak, yaitu tentang kurban sedekah yang terbaik ya, karena ini hari-hari menuju hari raya Idul Adha, kita diingatkan kembali. Jadi sudah tidak asing tentunya bagi kita, apalagi para aktivis dakwah ya, tentang materi kurban ini, bahwa ibadah kurban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disyariatkan di dalam agama kita, agama Islam, berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijma' kaum muslimin. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kautsar, ya, salah satu surat Al-Qur'an yang sangat pendek ya, 3 ayat, tepatnya di ayat yang kedua. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, jelas ini perintahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Kautsar, atau bisa diterjemahkan dengan nikmat yang banyak, atau Telaga Al-Kautsar yang kita sudah ketahui, maka Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, ini jelas. Pun demikian dalam tafsir ya, diantaranya dari Ibnu Abbas, kemudian atau Mujahid, dan bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berkurbanlah pada hari Idul Adha atau Yaumun Nahar. Ini perintah berkurban. Kemudian di dalam hadis dikatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Ya, ini salah satu jenis kambing mungkin ya, tentunya yang terbaik. Qala wa ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 kambing kurban itu dengan tangan beliau sendiri. Ya, ini diantara sunnah bagi orang yang berkurban adalah menyembelih sendiri, gitu ya, kalau berani. Kalau nggak berani boleh diwakilkan. Berani insyaallah ya. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Kata Anas lagi, aku juga melihat beliau menginjak
menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing itu. Kemudian beliau membaca basmalah dan bertakbir. Jadi salah satu kaki beliau menginjak pangkal leher kambing yang disembelih atau dipotong. Ini pun bagian daripada sunnah menyembelih. Pun demikian dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki rizki, kemampuan untuk berkorban, namun dia tidak berkorban, ini ancaman, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Wah, kalau begitu kebetulan dong. Bukan seperti kita ya diusir oleh orang tua kita gara-gara bandel nggak pulang-pulang, udah kamu jangan pulang sekalian. Kira-kira gimana? Nyaman nggak? Ya bukan, ini ancaman gitu ya. Dan bagi orang-orang yang berkemampuan kemudian tidak berkorban, maka ancamannya besar nih. Jangan mendekati tempat sholat kami. Ya untuk itu bagi teman-teman ya ADP, apalagi ada paket kurban ADP ya. Berapa Pak Ustaz? 1 juta? Wanita? Hah? 13 ya. Kalau yang premium 3.200.000. Kalau yang premium 2.200.000, yang super 3.200.000. Benar ya? Nah, yang super kalau bisa ya. Karena korban yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa minimal yang ADP. Nah, adapun ijma kaum muslimin semuanya bersepakat dari dulu, dari zaman sahabat ya, zaman Nabi, zaman sahabat kemudian sampai sekarang, semua bersepakat akan disyariatkannya ibadah kurban ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ibadah kurban ini terdapat sedekah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kurban kita itu kan ketika kita berkurban, sepertiga boleh dimakan, kemudian sepertiga yang lainnya dibagikan untuk membantu fakir miskin atau dihadiahkan kepada orang-orang kaya yang sebenarnya dia mampu ya. Kemudian sebagiannya boleh disimpan ya untuk bahan makanan di hari-hari berikutnya ya. Namun perintah ini bukan menunjukkan wajib ya, tetapi sunnah. Artinya apa? Artinya orang yang berkurban itu tidak harus dia memakan hasil kurbannya, tapi ini bagian dari sunnah memakan daging hewan kurbannya. Ya, boleh nggak kalau dibagikan semuanya? Boleh. Ya. Ataupun demikian kalau tidak membagikan kepada orang-orang kaya pun tidak mengapa. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh di hari ketiga sesudah salat Id sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Kemudian ketika datang tahun berikutnya, jadi ini di tahun-tahun di saat itu pernah terjadi paceklik. Namun wallahu alam di tahun berapa, sebab saya cari-cari tidak ketemu paceklik itu di tahun berapa. Mungkin yang biasa belajar sirah atau para asatid bisa tahu nanti ya, disampaikan. Terjadi paceklik sehingga hewan kurban itu tidak boleh disimpan ya, dibagikan semuanya kepada masyarakat, karena saat itu masyarakat membutuhkan kekurangan pangan, membutuhkan pangan, sehingga diperintahkan dibagikan. Jangan sampai hari tasyrik berlalu kemudian masih ada yang disimpan gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun-tahun yang lalu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun sekarang makanlah sebagiannya, sebagian lagi diberikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu, kata beliau, masyarakat sedang mengalami kesulitan makanan sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Ini hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau kita simpulkan dalam hal ini, maka sepertiga boleh diambil ya bagi yang berkurban,
kemudian sepertiga yang lain dibagikan kepada orang lain, dan selebihnya boleh disimpan. Wallahu a'lam bishawab ini ya maksudnya. Tapi seperti itu, atau sepertiga diambil kemudian yang lainnya dibagikan semuanya, diserahkan kepada panitia kemudian dibagikan, atau dibagikan langsung sendiri. Ya misalkan Pak Angga motong sendiri di rumahnya, ya dibagikan langsung, nggak apa-apa. Ya, boleh. Nah kemudian kenapa ibadah kurban ini adalah sedekah yang terbaik? Ya, sedekah yang terbaik. Ini ada beberapa alasan. Kita perhatikan, kita sejenak tadabbur surat Al-Kautsar. Ini saya nukilkan dari tadabbur oleh Lajnah Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim Saudi Arabia. Saya nukil dari internet. Tapi ini tadabbur yang sangat bagus sekali dalam surat Al-Kautsar. Mungkin kita jarang mentadaburinya atau membaca tadabbur dari poin-poin yang diberikan ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikannya kepada nabinya, yaitu memberikan nikmat yang banyak ya dalam ayat inna a'tainakal kautsar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mensyukuri pemberian itu, yaitu dalam kalimat fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara tanda syukur, ya, tanda syukur yang paling besar itu adalah dengan melakukan amal atau dengan beramal, baik amal hati maupun amal anggota badan. Di antaranya adalah berkurban. Ya, jadi kalau antum bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada antum, maka berkurban. Ya, kalau punya keluasan, berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari tasyrik adalah lebih baik daripada zakat yang diberikannya atau yang dibayarnya pada hari fitri, pada hari Idul Fitri. Ada zakat fitrah atau zakat fitri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mensyukuri Al-Kautsar, pemberiannya, dengan mendirikan salat dan berkurban, bukan dengan berzakat fitrah. Ini sebagaimana yang juga diperintahkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan menyembelih putranya yang kemudian ketaatannya itu ditebus dengan atau diganti dengan domba yang besar atau hewan kurban yang besar. Ya gitu. Jadi ini dikatakan bahwa kurban yang dilakukan pada hari tasyrik, hari-hari tasyrik itu lebih baik daripada zakat yang dibayarkan pada hari fitri. Ini artinya kurban adalah sedekah atau ibadah yang terbaik ya. Tadabbur yang ketiga, masih inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tidaklah Allah menyebutkan dua ayat ini secara khusus, melainkan karena dua perintah yang terkandung di dalamnya ini adalah sebaik-baik amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kenapa? Kalimatnya kan fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada salat, ada kurban. Ya. Dikatakan bahwa salat ini terkandung di dalamnya ketundukan hati dan jiwa. Ini dalam salat. Sedangkan dalam kurban, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hewan kurban yang dibelinya dari hartanya. Ya. Dengan hartanya. Di mana manusia itu semuanya ya bisa dipastikan atau mayoritas, kalau sedikit nggak dihitung ya, mungkin ada orang-orang yang nggak cinta harta, tapi sedikit sekali. Itu kita anggap nggak ada. Hampir semuanya condong kepada harta, ya. Cinta kepada harta, cinta uang, cinta duit, cinta
binatang ternak, sehingga dikatakan dalam Al-Quran itu apa? Zuyina linas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir, terus Ustaz lupa. Ya pokoknya semua itu yang apa namanya, termasuk adalah binatang ternak, kuda-kuda pilihan dan seterusnya. Ya, yang pada intinya manusia cinta kepada harta. Nah di dalam kurban itu kita dituntut untuk rela, ikhlas mengeluarkan harta kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dua amal ini disebutkan secara khusus dalam ayat ini, sehingga ini menunjukkan suatu keutamaan yang sangat besar ya. Yang keempat, ketika salat dan menyembelih hewan kurban ini menjadi amal ibadah yang paling banyak dipersembahkan oleh orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Jadi orang-orang musyrik pun ada sembah sujud gitu ya, ada ibadah seperti salat dan juga berkurban. Ya, jadi ini termasuk syiar-syiar mereka orang-orang musyrik. Dikatakan ketika itu dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk berhala-berhala mereka, maka Allah mengkhususkan dalam surat ini kedua perintah tersebut, fasolli li rabbik wanhar. Ya. Nah, adapun maksud daripada fasolli, salat dan wanhar ini adalah li rabbika, untuk Rabbmu, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Ya, Allah tidak mengatakan fasolli wanhar, tapi fasolli li rabbika wanhar. Ya, ini supaya jelas tujuannya bahwa salat dan kurban kita itu untuk siapa? Li rabbika, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Yang kelima, ya, ini disebutkan tentang perbedaan antara an-nahar dan ad-dabah. Kalau an-nahar itu ya yang dimaksud adalah khusus untuk unta, begitu ya. Sedangkan dabah selain daripada unta, karena unta itu ya kalau tidak salah itu disembelihnya sambil berdiri gitu ya. Nah ini wallahu a'lam bishawab, dan itu diantara 4 yang pokok tentang tadabbur surat Al-Kautsar. Nah kemudian selain kurban ini adalah merupakan sedekah terbaik ya, di antara alasannya adalah bahwa ibadah kurban ini berlaku untuk seluruh umat ya, bukan hanya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dahulu itu umat-umat yang terdahulu sudah disyariatkan untuk berkurban. Ya, misalkan kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Hajj ayat 34. Jadi kurban itu bukan hanya syariat yang disyariatkan, diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi dari dulu ya kita sudah tahu bagaimana ibadah kurban atau kisah tentang kurban dari anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil ya. Kemudian pun disyariatkan kepada Nabi Nuh ya. Saya sempat mengcopy ya atau print, ada Ustadz Dr. Anjas Haji Usman Daud, ini dari konsultan hukum Islam dan keluarga. Beliau menulis ya satu kisah tentang kurban dari masa ke masa sejarah, namun secara singkat meskipun tidak ada sumbernya ya. Beliau katakan dari masa Nabi Adam jelas tentang dua anaknya yang saling berkurban. Kemudian kurban di masa Nabi Idris, kurban di masa Nabi Nuh, di masa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalam,
kurbannya Bani Israel, kurban di masa Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, ya, dan seterusnya sampai bahkan disebutkan di sini kurban di masa jahiliyah. Mereka berkurban untuk Al-Bait atau untuk Ka'bah, gitu ya. Kemudian kurban Abdul Muthalib yang waktu itu ya kisahnya akan mengorbankan salah satu daripada mungkin anak keturunan Abdul Muthalib ini, diantaranya adalah siapa? Abdullah yang beberapa kali undian kemudian keluar, namun kemudian diganti dengan 100 ekor unta, begitu ya. Dan sampai dengan kurbannya Nabi Muhammad SAW atau umat Rasulullah SAW. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat istimewa, gitu ya, yang diberlakukan untuk seluruh umat. Bahkan ini bagian daripada ibadah yang besar oleh orang-orang musyrik. Nah, yang selanjutnya, saking agungnya sedekah ibadah kurban, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah kurban ini dengan perintah salat. Kembali pada surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah kurban, sehingga digabungkan dengan ibadah salat. Maka salatlah, dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah, ya. Pun demikian kemudian ibadah kurban ini bagian daripada ketakwaan yang sangat besar dan sekaligus sebagai syiar, ya, syiar agama kita, agama Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah katakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kepada Allah, ya, ataupun di sini dikatakan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Jadi kurban ini bagian daripada realisasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun termasuk syiar yang sangat agung. Jadi kenapa ibadah kurban ini adalah sedekah yang terbaik? Karena di dalamnya ada syiar yang sangat besar. Ya, sampai-sampai ada satu kajian yang membandingkan gitu, apakah sedekah kurban itu cukup diganti dengan sedekah saja, tidak dalam bentuk ibadah kurban, menyembelih kurban, dengan sedekah sejumlah nilai nominal yang sama dengan hewan kurban misalkan, ya, atau diberikan daging tapi tidak dalam bentuk ritual ibadah kurban, rangkaian ibadah kurban, ya. Apakah bisa seperti itu? Apakah bagaimana? Ternyata tidak mungkin, tidak bisa. Sebab ada sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh sedekah biasa, begitu ya. Seperti tadi syiar, ya, syiar yang sangat luar biasa, ya, dengan serempak di seluruh dunia melakukan ibadah kurban. Ini bagian daripada syiar yang sangat besar. Dan dikatakan ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah, ini pun bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, sehingga ya kembali tadi ketika antum, ya, atau kita mengagungkan syiar Allah, maka kita upayakan untuk berkurban di setiap tahunnya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu, yang terbaik tentunya adalah yang terbaik, dan syarat-syarat daripada kurban yang terbaik, ya, tentunya kita semua sudah mempelajarinya atau sudah tahu. Nah, ini diantara renungan pada kajian kali ini, bahwa kurban adalah sedekah yang terbaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir.